Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Proyek UAS Etika Pendidik yang alhamdulillah ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1 itu sendiri. Yang pertama, perkenalkan saya Wahyudi dari kelas Indralaya. Saya Anissa Putri Pujawati dari kelas Indralaya. Saya Jihan Kesumawardani dari kelas Palembang. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Etika Pendidikan, yang pertama yaitu Bapak Dr. Andes Iqbar Barlian, Magister Pendidikan. Yang kedua yaitu Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kami sebagai mahasiswa pada mata kuliah Etika Pendidik. Adapun pada kali ini kami akan melaksanakan wawancara bersama guru pamong atas nama Ibu Vivi Apritia, Sarjana Pendidikan, dengan etika yang akan diangkat pada kali ini yaitu menyenangi tantangan dan perubahan. Etika pendidik. Etika pendidik berasal dari dua kata, yang mana memiliki makna yang berbeda. Etika adalah kebiasaan-kebiasaan, sedangkan pendidik adalah mereka yang memberikan pengajaran. Dapat diartikan bahwa etika pendidik adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang dimiliki oleh seorang pendidik. Pada dasarnya seorang pendidik harus bertindak sesuai dengan kode etik yang telah diatur di dalam undang-undang. Karena kode etik itulah yang akan membimbing suatu guru untuk menjadi profesional di bidang ini. Baiklah, tantangan pendidik ini adalah suatu objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi peserta didik. Dan perubahan ialah sebuah keadaan yang dimana terjadi sesuatu hal yang baru atau berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi seorang pendidik yang memiliki rasa senang terhadap tantangan dan perubahan adalah cenderung orang yang pintar, aktif, suka bekerja keras, pemberani, penuh dengan semangat, dan mempunyai jiwa petualang. Adapun ciri-ciri etika pendidik menyenangi tantangan dan perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, memahami suatu masalah. Yang ketiga, kesadaran akan arah. Yang keempat, keberanian untuk bertindak. Yang kelima, belas kasih terhadap sesama. Yang keenam, menerima diri secara apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sini izinkan kami mewawancarai Ibu Vivi sebagai guru pamong kami pada kegiatan PLP di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Apritia SPD. Saya guru mata pelajaran ekonomi akuntansi di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Kita langsung saja pada sesi wawancara ya. Kita masuk pada pertanyaan pertama Ibu. Menurut Ibu, pengertian etika yang menyenangkan, pengertian dari etika guru menyenangi tantangan dan perubahan itu seperti apa? Etika guru menyenangi tantangan perubahan. Etika itu kita tahu ya, itu bukan suatu ilmu atau filsafat. Jadi kalau etika seorang guru menyenangi tantangan itu berupa bagaimana cara pandang guru tersebut untuk menyenangi tantangan dan perubahan. Jadi kita tahu kan, guru itu harus dinamis karena kita ini mengajar anak-anak. Jadi di sini kita harus mengikuti pola kodrat zaman anak-anak. Jadi sebagai seorang guru tidak boleh hanya stuck di satu metode, tapi kita harus tertantang untuk menguasai beberapa metode dan strategi. Juga kita harus tahu gaya belajar apa yang bisa kita kembangkan untuk membuat mereka bisa mendapatkan kemampuan mereka yang selainnya. Karena gaya belajar anak kan ada yang audio, ada yang visual, ada yang estetik. Nah di sini kita tertantang untuk melakukan percobaan beberapa kali pertemuan dan juga meminta kerjasama dengan rekan-rekan guru BK untuk melihat bagaimana dari rekam jejak pelajaran mereka itu, jadi kita lihat gitu prestasi mereka, jadi kita bisa membuat pelajaran tadi. Itu nanya. Ibu, terima kasih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Poin ini. Pertanyaan juga nih Bu, bagaimana cara Ibu mengembangkan etika menyenangi tantangan dan perubahan menurut versi Ibu sendiri? Cara mengembangkan etika menyenangi tantangan perubahan. Oke, di sini SMA 1 Indralaya Utara itu gudangnya para mentor, baik itu dari tingkat nasional, provinsi, dan dari tingkat kabupaten, nasional, bahkan ini nasional ya. Jadi di sini kita ini tertantang kan karena merasa kemarin cuma guru biasa tanpa embel apa-apa. Waktu masuk tahun 2015 itu ya ternyata gurunya itu semuanya hebat-hebat. Jadi di situ kami belajar bagaimana cara menguasai teknologi karena kami benar-benar nggak tahu apa-apa. Jadi mendekati kawan-kawan guru. Jadi di sini kita
mengupdate kemampuan kita dengan jangan malu untuk bertanya. Ya, dan juga kita bisa mengikuti, apalagi masih pandemi ya, pas zaman pandemi ini keren sekali. Jadi ibu bisa mengumpulkan sertifikat dari Master Google itu dengan hanya dengan mengikuti pelajaran online. Nah, jadi itu jangan malu, jangan malas, atau jangan malu bertanya, jangan malu untuk mengupdate kemampuan diri, karena yang namanya soal guru itu belajarnya itu harus terus meningkat untuk mengimbangi kemampuan anak-anak didiknya. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, masalah apa yang Ibu hadapi dalam mewujudkan etika menyenangi tantangan dan perubahan tersebut? Oke, masalahnya yang pertama melawan rasa malas pada diri sendiri. Karena kita tahu ya, kalau kita ingin melakukan tantangan atau perubahan, itu berarti kita di luar dari zona nyaman kita. Jadi kalau kita mau menciptakan suatu hal yang baru, berarti kita harus melawan rasa malas. Jadi itu tantangannya, melawan rasa malas dari diri kita sendiri. Itu terbesar. Oh, ya, Bu. Terus bagaimana Bu cara Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Cara mengatasi permasalahan ya balik lagi ya, kemarin apa sih niatnya di awal guru? Kalau ibu main karena memang besar dari keluarga pendidik, jadi ibu dari awal sudah bercita-cita jadi pendidik dan ibu tahu yang namanya pendidik itu jangan mau kalah dengan anak didiknya. Anak-anak sekarang sudah jago menguasai teknologi yang bagus-bagus, kok kita nggak bisa? Jadi kita belajar sedikit-sedikit tentang bagaimana hal yang dikuasai anak-anak. Jadi contohnya pengumpulan tugas, tidak harus dulu kita cuma kumpul tugas dari buku latihan, tapi kita bisa membuat mereka pakai perbedaan konten. Jadi mereka bisa mengumpulkan berupa PPT, berupa video, dan mereka juga bisa menggunakan alat sosial media mereka. Jadi ada yang pakai TikTok. Iya, itu ya Nak ya. Oke Bu, masuk pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir dari kami, apa pesan Ibu untuk kami sebagai calon pendidik agar bisa menyenangi tantangan dan perubahan di menurut ini? Jadi untuk kalian Nak ya, yang pertama kalian harus tahu, saat menjadi guru itu kita itu bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, yang kita didik itu adalah mereka yang memiliki mungkin waktu kamu jadi pelajar, waktu jadi siswa kan beda zaman dengan kalian. Nah, sekarang ini mereka ini kita ajar dengan zaman yang sekarang katanya 4.0 ya, jadi mereka itu sudah menguasai teknologi. Jadi kita jangan mau kalah, kita harus bisa mengimbangi mereka. Jadi kita bisa mengajar mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu kita lakukan seperti kata Pak Kiai Jadalantara kan, bagaimana kita mengajar itu adalah untuk menumbuh kembangkan kemampuan anak tadi sehingga menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bahagia dan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan berguna bagi masyarakat. Enak ya? Oke, terima kasih Bu Vivi atas jawaban yang luar biasa dan motivasinya kepada kami ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Vivi atas kesempatannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Etika pendidik adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang dimiliki oleh seorang pendidik. Pendidik yang menyukai tantangan dan perubahan adalah mereka yang mampu membawa diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Menjadi cerdas saja tidak mampu untuk mendidik, maka etika sangat berperan di dalamnya. Mari sebagai calon guru, kita belajar mengenai etika pendidik untuk menjadi seorang guru yang profesional di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.